Bismillahirrahmanirrahim. Qala syul ma'alif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'alumi fi daruni amin. Qala radhiyallahu an, berkata pengarang kitab. Ya. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita membersihkan zahir dan membersihkan batin kita. Wa kaifiyatul ghusli. Sebagian yang datang ngaji malam hari ini karena saya ledekin tadi di grup. Anak 4 belum bisa mandi junub. Kau Ustaz tahu? Iya, saya lihat anaknya banyak masih nanya soal mandi junub. Ustaz, kalau mandi junub niatnya kapan? Saya tanya, ente anak berapa? 3 Ustaz. Hah, anak udah 3 baru nanya niat mandi junub sebelah mana? Mudah-mudahan yang di sini udah hatam semualah mandi junub. Jangan hanya hatam bab penyebab junubnya saja. Tapi mandi junubnya masih belum ngerti. Nih, kaifiyatul ghusli. Kata Imam Ghazali, tata cara mandi. Mandi itu ada mandi kebiasaan, mandi adat, mandi wajib, ada mandi sunnah. Kalau pengen, yang wajib sunnah, karena adalah ibadah, maka tata caranya juga diatur oleh syariat. Kaifiyatul ghusli, tata cara, kaifiyat itu tata cara mandi. Yang pertama, ayyastanjiya wa yatawaddu'a kama sabaq. Yang pertama adalah beristinja. Apa istinja? Cebok lah, ya. Jadi mandi itu bebersih dulu. Istinja, bebersih sama tuh, baik orang hidup maupun orang yang sudah meninggal. Sering saya ingatkan kalau kita memandikan jenazah marapi, luar biasa. Airnya juga dipilih semuanya. Hampir sama tuh memandikan jenazah dengan mandi junub kita, mandi wajib kita hampir sama tuh. Cuman nggak pakai air kapur baru saja. Kalau yang hidup mah jangan ya. Kata Ustadz, di pengajian yang saya agak ngantuk-ngantuk dikit, sama yang meninggal sama yang dia mandi pakai kapur barus. Habis kamper. Mana warna-warni kampernya. Enggak tuh ya. Ada beberapa hal beda. Tapi secara keseluruhan hampir sama. Di antaranya kan kalau orang mau meninggal tuh diistinjakan dulu tuh. Diistinjakan. Dibersihkan ya. Cebok ya. Istinja. Sama ketika kita mandi junub juga. Ya, mandi wajib. Mandi besar. Mandi sunnah istinja dulu. Kemudian dan berwudu. Setelah itu wudu. Kama sawako, tata cara istinja dan wudunya sudah kita bahas kemarin ya. Enggak diulang lagi. Wa yuakhiru ghusla rijlain. Cuman bedanya ketika berwudu mengakhirkan mencuci kedua kaki. Ya. Mencuci kedua kaki belakangan nih. Istinja, wudu pas bagian kaki belakangan. Nanti belakangan. Sah nggak tuh wudunya? Maka kalau model begini setelah mandi tidak lagi wudu, langsung jalan. Tapi sebelumnya sudah wudu. Nah, wudu seperti biasa pas kaki belakangan itu, ya. Kemudian setelah itu ya subbul ma'a ala syaqqihil aiman. Setelah itu ya, meratakan atau menumpahkan air, menyiramkan air ala syaqqihil aiman ke pundak sebelah kanan. Yang sebelumnya ya, ba'da yasubal ma'ala ra'si salasan. Sebelumnya itu sebelum ke pundak sudah wudu istinja, menyiramkan air ke kepala 3 kali. Ya. Disiramkan dulu kepala 3 kali. Setelah itu baru disiramkan air ke pundak sebelah kanan dulu, ya. Ada hadis dari Sayyidatina Aisyah bahwa Rasulullah suka dan senang ya memulai sesuatu dari yang kanan. Sama mandiin jenazah juga dari sebelah kanan dulu setelah kepala. Maka di antara hikmahnya kalau orang mandi, cara mandi Nabi Muhammad SAW
insya Allah dan mudah-mudahan nggak bakalan kena stroke di kamar mandi. Nggak kena stroke di kamar mandi. Lihat, menyiapkan suhu tubuh kita sama dengan suhu tubuh luar dulu. Dengan istinja, dengan wudhu, pelan-pelan baru ke kepala. Kadang-kadang yang banyak kena stroke katanya, kata ahli medis, yang banyak stroke di kamar mandi, kena serangan di kamar mandi ketika air itu langsung disiramkan ke kepala. Gitu, ya. Ibaratnya gini, ini bukan di sini ya, dari keterangan yang lain. Ibarat gelas ya, gelas beling tuh, ketika taruh air yang panas langsung pecah, karena suhu tubuh dia nggak siap. Maka kita mah sunnahnya sudah diatur dari agama, siapin dulu istinja, kena air dulu, semua ciprat-cipratan baru ke kepala. Kepala dibasuh 3 kali, baru pundak sebelah kanan. Itu ma'ala syakil aisar talatan. Kemudian pundak sebelah kiri juga 3 kali. Tsumma yudliku ma'aqbala min badanihi wa ma'adbar. Kemudian menggosok. Setelah itu kanan kiri menggosok bagian depan dari badannya, wa ma'adbar, kemudian bagian belakang. Nah, digosok bagian depan kemudian bagian belakang. Wa yukhallilu sya'ra wa yusilul ma'ila manabiti sya'ri. Kemudian setelah itu menyela-nyela rambut dan menyampaikan air ila manabiti sya'ri. Kemudian menyampaikan air, ini penting dan perlu. Ini madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Ghazali. Air harus sampai ke tempat tumbuhnya rambut yang tipis dan yang tebal. Mana tempat tumbuh? Ini tempat tumbuh rambut, akar-akar, bukan akar ya. Kalau akar di dalam, pas nongolnya rambut tuh, bawahnya ya, bawahnya tuh disusut dikit-dikit supaya sampai. Fa inna tahta kulli sya'ratin janabah. Karena setiap di bawah rambut ini ada junub, ya. Termasuk anggota yang harus dibasuh ketika mandi junub. Bawah-bawah rambut nih. Akar, bukan. Disebut akar juga sih ya. Rambut yang paling bawahnya. Jangan hanya bagian atas, takutnya tidak sampai air ke kulit-kulit kepala. Ya. Masya Allah, rapi banget. Wa yahtafidu alla yamassa dzakara fayantakidul wudu. Dan hati-hati dan menjaga dari menyentuh kemaluan, nanti batal wudunya, kata Imam Ghazali. Jadi kalau menyentuh gimana? Wudu sudah, mandi, apakah wudu lagi di akhirnya? Enggak perlu. Kalau tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudu kita tadi. Ya. Makanya, kok enggak dipegang kemaluannya? Kalau gitu kotor dong. Pan udah disinjain tadi sebelum wudu. TKP-nya sudah dibersihkan tadi. Justru sebelum mandi. Sehingga ketika mandi sudah tidak lagi menyentuh kemaluan. Ya. Baik kubur maupun kubur. Terjawab sudah ya. Jadi wudu, kemudian mandi. Kalau tidak terjadi perkara yang membatalkan wudu, maka sesudah mandi nggak wudu lagi. Ya. Wal yata'ahad ma'atifal badan. Dan hati-hati, ini juga. Yang umum-umum saya nggak bahas. Tapi beberapa kehati-hatian dari Imam Ghazali adalah hati-hati dari lekuk-lekuk badan kita. Kalau ada lipetan-lipetan, kan kita makin kesini makin banyak lipetan ya. 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 Ya, aku tuh. Nah, yang di bawah-bawah lipetan itu ya harus juga kena air. Kalau enggak sah mandi. Mana usah lipetan bagian atas yang kelihatan dari atas, lipetan bagian bawah yang kelihatan dari bawah. Kemudian lipatan termasuk lipatan-lipatan juga seukuran yang terlihat dan tampak ketika jongkok. Nah, pikir sendiri. Jongkok kelihatan, itu termasuk bagian luar yang harus kena air ketika kita mandi. Tadi kalau aman berendam aja. Ya. Nyemplung kolam renang. Bayar di wow. 100 ribu. Kenapa? Numpang mandi junub, jebur bangun lagi ya.
Itu aman. Tapi kalau kita di rumah, apalagi pakai shower gitu, kena bagian atas saja. Bawah juga harus kena. Termasuk bagian-bagian yang belah dari tubuh kita. Contoh misalkan kaki kita belah-belah tuh. Kaki, jarang orang sekarang mah ya. Kalau dulu mah suka ada orang, kalau kata orang Singapura mah rorombehen, you know, atau apalah yang pecah-pecah kak, kakinya. Lah, sekira di umumnya dia bisa terbuka, itu bagian dalam termasuk yang harus kena air wudhu atau air mandi itu. Ya, silahkan dianalogikan ke belahan-belahan yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, artinya ketika dalam satu kondisi dia terbuka, belahan bukan luka sih kalau dulu mah ya emang begitu ya. Ya, belah gitu. Ah, itu bagian dalam termasuk harus kena. Maka kata Imam Ghazali, hati-hati ma'atifal badan. Lakukan tubuh, apalagi mandinya mandi subuh. Subuhnya bulan puasa. Sebelum sahur, sempet-sempetnya itu, ya. Nah, colong start, ya. Terus mandinya gimana? Saat dia mandi, ya. Siangan dikit lah, lo nggak bisa kan ada sholat subuh. Ya, kalau telat mandi puasanya mah nggak batal, ya. Cuman kepentok kewajiban sholat subuh harus mandi. Nah, ada muskilah Ustaz, kalau mandi pakai air hangat boleh nggak? Mandi pakai air hangat, air yang dipanaskan, dididihkan, dipanaskan gitu biar hangat, boleh. Itu bukan air musyammas itu boleh. Ya. Dimasak air, ya, dimasak air subuh-subuh, ya. Jangan lupa dicampur dengan air dingin. Langsung gogolopokan udah repot urusannya gitu ya. Ya. Malum pengantin baru kan, tinggal di rumah mertua kan. Waduh. Ngapain bikin air subuh-subuh? Ngopi mah. Ya. Yeah. Kan gitu. Udah bilang aja mau mandi, kedinginan, dicampur. Enggak makruh, enggak. Ya. Air musammas itu adalah air yang dipanaskan oleh cahaya matahari. Kalau itu mah air hangat namanya. Ya. Tuh kebetulan mantu masak air. Udahlah, bapak juga pengen ngopi. Habis sama mertua buat ngopi. Ya Allah, mertua kagak pengertian. Ya mah, itu mah nggak apa-apa ya. Walayansa aniyah fibtitahil ghusli. Dan jangan lupa niat di permulaan mandi. Kalau yang kita pertama basuh kepala ya kepala tuh. Nawaitul ghusla. Saya niat mandi ya. Jadi di pembukaan mandi itulah niat. Pertama air nyampe ke anggota tubuh kita, disitulah kita nih niat. Karena dalam madzhab Syafi'i niat itu adalah berbarengan dengan pekerjaan yang pertama dari satu ibadah. Ya. Pekerjaan fardu dari satu ibadah. Rukun yang pertama disitulah niat. Ya. Ketika wudhu rukun pertama mana? Basuh wajah. Di situ niat. Ketika sholat rukun pertama mana rukunnya? Takbiratul ihram. Disitulah niat. Ketika mandi mana rukun yang pertama? Nyampenya air ke tubuh kita. Nah, itulah di situ niat. Wal wajibu fil wudhu'i an-niyah inda ghusl wajhi wa ghusl yadaini ilal mirfaqain wal ya, wudu seperti itu kecuali ya, kata Imam Ghazali pasti menjawab itu kok wudu enggak mualat? Tahu mualat? Kok wudunya enggak mualat? Mualat itu terus-terusan, enggak ada jeda. Kau wudunya tadi dijeda dulu oleh mandi kemudian basuh kaki, sah enggak tuh wudunya? Gitu. Maka kata Imam Ghazali, wa ghuslu rijlain ilal ka'bain wal mualatu laysat wajibatun fil iktisab. Ya. Dan mualat itu tidak semua ulama madhab mewajibkan. Mualat itu tidak semua ulama madhab mewajibkan. Imam Syafi'i mensunahkan mualat, artinya wudunya tetap sah. Jadi mualat itu nggak boleh ada jeda dari ketika seseorang wudu. Ya.
Dalam mazhab Syafi'i boleh-boleh saja misalkan begini, tapi nggak usah dicoba. Ya, misalkan kita lagi wudhu, waduh, kompor belum dimatiin lupa. Ya, maka kita melakukan matiin kompor dulu tuh. Ya, itu namanya nggak mualat. Dalam mazhab Syafi'i sah. Matiin dulu kompor, baru ke tempat wudhu lagi. Begitu nyampe, ya salam, lupa tadi nyampe mana. Ya, tanya suami di kantor, Pak, ada apa mah? Tadi aku wudhu nyampe mana? Hari mana kata gitu. Pan situ yang wudhu gitu. Nah itu namanya enggak mualat. Aslinya sah boleh. Telepon, waduh, bapak lagi wudhu, gue telepon. Ya Allah, yang telepon ayang beb gitu ya. Tapi jarang lah bapak-bapak dikasih nama begitu. Macam-macam lah. Si dia lagi, waduh, yang telepon yang di rumah nih, bahaya kalau nggak diangkat. Jangan sholat, bisa yang lain juga bahaya nih. Udah angkat dulu. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh. Nggak mualat, nggak terus-terusan, boleh. Dalam mazhab Maliki wajib kalau sadar. Dalam mazhab Hambali nih, dalam mazhab Hambali wajib tidak boleh sampai kering. Dalam mazhab Hambali salah satu tambahan rukunnya adalah mualat. Dalam mazhab Syafi'i sunnah, Hambali, Maliki wajib. Nggak boleh sampai kering tuh. Kalau cara wudhunya Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita melakukan jeda dalam wudhu, kemudian yang sudah dibasuh kering, maka harus mulai lagi dari awal. Karena itu batal. Maka kata Imam Ghazali, dalam mandi, dalam wudhu, tidak wajib mualat. Hanya sunnah. Artinya wudhu yang kita kerjain tadi juga masih sah. Ya. Kasih catatan ketika mandinya tidak terjadi perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Megang kemaluan mah enggak. Tapi berat-berat sana sini kan gitu ya. Aduh ya. Apalagi sama isi-isinya batal. Itu cara mandi. Cara mandi. Cara mandi yang seperti itu mandi yang mana? Baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Caranya seperti itu. Ya. Wal iktisalul wajibah arba'ah. Dan wal agsalul wajibah arba'atun. Dan mandi wajib itu ada 4 macam. Ya. Mandi wajib ada 4 macam. Al-ghuslu li khurujil mani wal tiqail khitanain. Yang pertama dan kedua adalah mandi karena keluarnya air mani, wal tiqail khitanain, dan bertemunya 2 sesuatu yang dikhitan. Ini kita sebut janabah, kita sebut junub. Dalam bahasa fikih jinabat. Asal katanya jauh, ya. Asal katanya adalah junub itu jauh, jauh, menjauh. Kenapa? Lagi nggak boleh sholat, lagi nggak boleh baca Quran, lagi nggak boleh tawaf, lagi nggak boleh beberapa pekerjaan syariat, maka disebut junub. Junub itu jauh, ya. Ya, jadi mandi karena sebab keluar air mani, baik karena bersetubuh atau bukan keluar air mani, maka wajib mandi. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Yang kedua, iltiqaul khitanain, yaitu bertemunya 2 sesuatu yang dikhitan, yaitu kemaluan laki-laki dan perempuan, baik itu sampai inzal, sampai keluar air mani ataupun tidak. Ya, bertemu tuh. Tapi enggak sampai selesai misalkan begitu, maka tetap wajib mandi. Ustaz, papasan doang gitu. Bisa begitu papasan doang ya kan. Allah, ini kalau begini ya. Papasan doang, perwis doang. Ya, kalau perwis doang mah enggak ya. Ya. Sampai terjadi, kalau bahasa kerennya, sampai terjadi penetrasi lah gitu ya. Silahkan cari artinya sendiri di Google ya. Ya, bertemu walaupun enggak sampai inzal, walaupun tidak sampai keluar air mani, ya. Tidak sampai selesai nih. Walaupun tidak sampai selesai, tetap wajib mandi. Kenapa enggak sampai selesai, Ustaz? Ya enggak tahu. Kan gitu ya. Bisa jadi anak keburu bangun. Allah alam, enggak tahu ya. Hah? Digedor mertua. Tiba.
Ya Allah. Aduh, benar-benar. Itu semut pakai ikut-ikutan coba, ya, kesemutan. Aduh, bisa jadi salah dehem, macam-macam lah, ya. Jadi, udah malam, enggak dipancing-pancing keluar semua ntar ya. Ya, iltiqal hitanain. Saudara Abdi tawa kenceng bener kayak ngerti aja. Iltiqal hitanain ya. Bertemunya dua yang di hitan ya. Jadi tetap mandi. Sendiri apa berdua yang wajib mandi? Ya dua-duanya kan gitu ya. Wal haid yang ketiga adalah karena haid. Wan nifas dan yang keempat karena nifas. Dan ada lagi penyebab yang lain apa lagi? Meninggal. Ya, meninggal juga karena salah satu penyebab mandi. Kemudian wiladah, melahirkan, ya, juga menyebabkan mandi wajib. Perkara-perkara wajib mandi. Itulah mandi wajib. Wa ma'ada sali sunnah ka ghusil jum'ah. Dan mandi sunnah ini banyak. Mandi sunnah banyak. Kalau mandi wajib tadi wajib kita sudah tahu. Mandi sunnah ini banyak. Kagosil Jum'ah, seperti mandi akan di hari Jumat. Bagi yang mau melaksanakan sholat Jumat. Kok tidak salah ada sekitar 17 mandi sunnah. Wajib. Umat Islam kalau amalnya nggak banyak kebangetan umat Islam tuh. Mandi aja jadi ibadah kok. Mandi doang. Tadi zikir ibadah, ganjarannya luar biasa. Jadi kalau nanti di yaumil hisab umat Islam, dikit banget amalnya udah jangan salahin siapa-siapa. Ya. Orang cara ibadah umat Islam banyak banget. Subhanallah, ibadah. Mandi jadi ibadah, mandi doang jadi ibadah. Padahal ibadah enggak ibadah, mandi ya kita tetap mandi. Tapi dengan ilmu mandinya jadi ibadah. Masya Allah. Tadi iltiqal hitanain juga ibadah. Mempertemukan. Waduh. Dua alat yang dihitan juga ibadah. Masya Allah. Ini ibadah nungeunah eta. Kan gitu. Lah, begitu sampai bukan hanya kita yang takjub, sahabat juga takjub. Ya Rasulullah, begituan doang jadi ibadah. Kalau bahasa sekarang. Ya Rasulullah, masa begituan wa fi budi ahadikum lakas sedekah, kata Nabi. Bersetubuh juga sedekah bernilai ibadah. Begituan doang jadi ibadah ya Rasulullah. Iya kata Nabi. Beneran? Bener. Ya, tapi Nabi punya alasan. Bukankah ketika menyalurkan dengan cara yang haram itu berdosa, maka menyalurkannya di jalur yang benar, ya secara syariat dibenarkan, maka itu jadi ibadah. Makanya umat Islam kalau misalkan kurang muat amalnya ya kebangetan. Udah semalas-malasnya orang. Ya. Ghusul Jum'ah, yaitu mandi di hari Jumat. Sebelum Jumat, bagi yang mau melaksanakan sholat Jumat. Wal aidain, dan ketika akan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Bentar lagi Idul Adha. Nah, saya ingatkan kepada kita semua, niatkan malam hari ini, Bismillah, saya mau kurban di tahun ini. Udah, sebelum pulang niatin begitu. Ya Allah, saya niat kurban di tahun ini. Nggak usah lihat dompet. Lihat dompet, ya salam boro-boro kurban. Ya. Niat aja udah jadi kebaikan. Saya niat kurban tahun ini ya Allah. Kalau utang beres, cicilan lunas, ada uang lebih, saya kurban. Kata malaikat nih pinter kebangetan kan gitu ya. Dan niat ngebayar nggak niat? Enggak. Mana tahu ini masih lama. Ini tanggal berapa? Tanggal 27, 33, sebulan. Nah, sebulan setengah lagi. Siapa tahu ya, mertua jual tanah ya. Mau dijual tanah mantunya juga katanya. Ya, mana tahu kita dapat rezeki. Bismillah ya Allah, siapa yang ikut kurban ya, sapi, kambing nih. Nah, ya kita sholat, niat keluar niat ya Allah, saya niat kurban tahun ini. Wal aidain, sholat 2 hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Mandi itu sunnah. Wal ihram, dan ketika akan ihram. Wal wukuf, ketika wukuf di padang Arafah.
Wa Muzdalifah dan ketika akan mabit di Muzdalifah. Wa dukhul Makkah dan ketika akan masuk kota Makkah sunnah mandi. Wa salah satu aksal ayyam tasyrik dan mandi di 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ketika akan melontar jumroh itu juga sunnah mandi. Wal tawaf dan ketika wali tawafin dan ketika akan tawaf al-wada ala qaulin. Menurut satu pendapat ketika akan tawaf wada juga sunnah mandi. Wal kafir idza aslama dan orang kafir ketika masuk Islam disunahkan mandi. Wal majnun dan orang yang gila idza afaqa ketika sembuh. Orang gila ketika sembuh maka mandi. Kenapa? Karena dia nggak tahu ketika gila itu apa yang terjadi. Gitu. Waliman ghassala mayitan dan bagi orang yang memandikan mayit itu juga mandi. Pulang sunnah mandi. Mandinya dalam kamar mandi aja, nggak usah di luar. Kalau dulu kan kita mau masuk rumah, habis nengokin orang meninggal, cuci kaki di luar. Tuh di luar, jangan masuk rumah dulu. Boleh, ya, mandi dalam rumah. Fal kullu mustahab. Dan semua itu adalah mandi sunnah. Itu mandi sunnah banyak banget. Dan kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat ya, ketika akan sholat Jumat, ketika akan sholat Id, ketika akan ihram, ketika akan wukuf, ketika akan tawaf, ketika akan sholat gerhana, ketika akan sholat istisqa, itu sunnah mandi. Kalau kita lihat di balik itu ya, bahwa ternyata Rasulullah mensunahkan setiap akan kita ibadah yang sifatnya berkumpul, ya, itu berkumpul semua tuh, Jumat, Id, istisqa, gerhana, tawaf, wukuf, semuanya kita disunahkan mandi. Kenapa? Karena itulah kita akan berkumpul dengan orang yang banyak. Ketika akan berkumpul disunahkan kita bebersih gitu loh. Bahkan sampai katakan apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan kalian, rapiin, bersihin kalau mau kumpul-kumpul sama orang banyak, karena Allah senang, Rasulullah suka kalau umat Islam itu terhormat, ya. Wangi, rapi, cakep, ya kan gitu. Tetapi jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan. Wah, mau perkumpulan nih, perkumpulnya arisan. Aduh, repot banget, ke salon 3 kali. Walis tebel banget segede gini nih kan gitu ya. Itu berlebihan. Wa kulu wasrubu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Sepo yang berlebihan tuh enggak bagus. Makanya umat Islam mau ngaji, mau kumpul, Jumat segala macam, rapi. Allah pengen kita terhormat sebagai manusia. Rasulullah senang. Dan itu semua sunnah, dan mandi wajib kita sudah tahu, mandi sunnah sudah tahu. Fal kullu musafafham tagnim. Dan pahamilah itu, maka engkau akan mendapatkan manfaat yang banyak, kata Imam Ghazali. Artinya semua kita jadi dikonversi jadi ibadah. Apa tadi mandi sunnah? Mandi akan hari Jumat, mandi 2 sholat Id, mandi akan ihram, mandi akan wukuf, ketika berada di padang Arafah, masuk kota Mekah, kemudian mandi di hari tasyrik bagi yang mau melontar jumroh, kemudian mandi tawaf wada, kemudian mandi bagi yang baru masuk Islam, kemudian mandi bagi orang gila yang baru sembuh, kemudian mandi setelah orang yang setelah memandikan jenazah. Ada lagi tambahan apa? Mandi ketika akan masuk kota Madinah, juga sebagian pendapat mengatakan sunnah. Kaifatut tayamumi, kaifiyat tayamum nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Malam hari ini kita bawa pulang oleh tata cara kaifiyat mandi.